Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku di edisi mudik. Nah, ini adalah video ketiga aku ya teman-teman, sekaligus video terakhir selama aku mudik. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama video terakhir aku, jangan lupa nontonin videonya sampai selesai ya. Oke, video aku mulai di pagi hari ini sekitaran jam setengah 6 pagi. Masya Allah, senangnya hidup di desa kayak gini ya teman-teman. Pagi-pagi udah ada yang nganterin berkat. Nah, ini adalah salah satu menu berkatan yang dikasih dari tetangga desa yang mau mengadakan sedekah bumi. Karena di sini tuh masih desa banget, masih kampung banget, jadi masih ada tradisi sedekah bumi teman-teman. Salah satunya kita mensyukuri hasil dari hasil panen kita, hasil bumi kita ya. Ada juga sedekah laut, kalau sedekah laut biasanya yang tinggal di daerah pesisir. Berhubung nenekku tinggal di daerah Rembang Selatan, jadi kita tradisinya itu adalah sedekah bumi. Nah, kalau sedekah bumi biasanya seperti ini. Ini aku sungguh beruntung banget ya, karena pas waktu mudik kayak gini bisa dapetin jajanan tradisional ini semua. Salah satu jajanan yang nggak boleh kelewat dari daerah aku setiap ada sedekah bumi maupun sedekah laut adalah jajanan yang aku pegang ini. Ini adalah buah dumbek teman-teman. Nah, ini tuh terbuatnya dari tepung beras yang dikasih gula merah atau gula aren, terus diisi kelapa muda yang dipotong-potong atau isian nangka. Dan ini juga yang selalu ada di menu tradisionalnya, yaitu jadah atau uli ketan. Nah, ini adalah ketiga jajanan yang aku dapat di pagi ini teman-teman. Oke, sebelum teman-teman penasaran sama isinya semua, sekarang kita mari unboxing satu persatu. Nah, yang pertama ini bakalan aku unboxing duluan nih. Ini adalah si manis legit, yaitu tape. Nah, tape kali ini dia itu dari ketan sendiri ya teman-teman. Dan ini bisa dilihat sendiri warnanya cantik banget. Warnanya hijau, dibungkus pakai daun pisang, jadi tambah sedep. Nah, ini cantik banget, manisnya juga enak kata suamiku. Karena aku nggak suka tape teman-teman, jadi aku nggak makan tape sama sekali. Oke, lanjut. Menu yang kedua yaitu ini adalah menu jajanan khas dari daerah aku, Rembang. Namanya dumbek, seperti yang aku kenalin tadi di awal. Jadi sekarang mari kita unboxing. Dari bungkusnya ini terbuat dari daun buah lontar, atau kalau di aku namanya daun siwalan ya. Karena ini dari pohon siwalan. Nah, cara makannya kita harus buka dulu bungkusnya dengan cara diputar seperti ini. Nah, ini teksturnya kalau nenek aku atau le aku yang bikin, dia tuh teksturnya bagus, sekal gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku ini terlalu kelembekan. Tapi soal rasa ini enak teman-teman, manisnya pas, nggak terlalu enak manisnya. Lanjut, yang ketiga ini ada uli. Bayangin teman-teman, ini dikasih 2 biji gede-gede banget. Nah, ini dimakan sama ibu aku, dicocol pakai kemarin gitu, pokoknya enak. Kalau aku biasanya uli kayak gini senangnya aku goreng lagi. Oke, ini dia adalah hasil dari berkatan sedekah bumi di daerah aku. Kalau di daerah teman-teman gimana nih? Masih ada nggak tradisi sedekah bumi atau sedekah laut seperti di tempat aku? Kalau ada, boleh tulis ya di kolom komentar sambil kita sharing-sharing. Lanjut, ini sekitaran jam setengah 8 pagi. Bukan mudik buat orang perantauan kalau enggak main ke pantai. Jadi daerah aku adalah ciri khasnya pantura alias pantai. Kali ini aku bakal ngajak keluarga aku yang ada di kampung beserta nenek aku juga, kita jalan-jalan ke Pantai Rembang. Salah satunya di sini adalah pantai yang sekarang lagi hits banget. Yang kalau warga Rembang lagi mudik ya, anak perantauan lagi mudik, pasti bakalan pada datang ke pantai ini atau pada absen main di pantai ini. Karena selain pantainya itu sejuk, menawan, terus nggak panas karena di sekeliling tepian pantai itu dia ada pohon cemarannya. Perjalanan dari desa aku ke tempat ini tuh sekitar 40 menit teman-teman, pakai mobil. Kalau kita pakai motor bisa jauh lebih cepat.
Oke, ini dia udah sampai dan sekarang aku mau ngenalin pantai yang ada di kota aku. Ini adalah pantai yang lagi hits banget. Karena apa? Dia tuh cakep banget tempatnya. Selain cakep, dia juga murah meriah. Kita masuknya nggak dihitung bayar per orang, tapi hanya per kendaraan. Kalau bawa mobil kayak gini, walaupun isinya 10 orang, hitungannya hanya Rp25.000. Kalau naik motor, hitungannya hanya Rp5.000 sampai 10 ribuan aja. Ini dia Karangjahe. Nah, buat warga Pati, Blora, Tuban, Lasem, Rembang ini udah nggak asing sama pantai ini. Nah, pertama kita masuk ke area pantai ini, kita udah disuguhin sama pohon cemara di sekeliling jalan. Jadi, sebelum kita masuk ke area pantai, dari parkiran kita harus menelusuri dulu pohon cemara ini. Dan kalau di sini di sekitaran pohon cemara biasanya kita dikasih gelaran tikar untuk kita bersantai sambil kita menikmati jajanan yang dijual di daerah sini. Ngomong-ngomong soal jajanannya sendiri, menurut aku ini terbilang murah ya, karena walaupun dia di masa-masa Idul Adha kemarin atau Lebaran dia tuh harganya nggak koyok uang meremo naik cari wong Jawa kio. Biasanya kan kalau orang lagi meremo kayak mentang-mentang Lebaran suka dinaikin gitu ya. Tapi kalau di sini enggak, jadi harganya tetap normal aja teman-teman. Oke, ini aku sekitaran di jam 10 pagi. Ini untuk air pantainya itu belum terlalu kemerlip-kemerlip mengkilat gitu ya teman-teman. Tapi kalau nanti semakin siang ini air lautnya cantik banget teman-teman. Nah, ini aku bercanda-canda sama suami aku. Sebenarnya aku nggak mau nyemplung, nggak mau mandi ke air pantai sini. Tapi kata suami aku, udah main ke pantai nggak mandi ya nggak asik katanya. Jadi ya udahlah, di sini aku akhirnya nyemplung bareng sama adik aku dan ponakan aku. Nah, ini aku sewa perahu karet ya. Untuk sewa perahu karet ukuran besar kayak gini dibanderol harganya 40.000. Kalau yang kecil harganya 25.000 sampai 30.000. Nah, di sini sih seru-seru aja ya teman-teman. Sebenarnya di sini aku mau foto-foto, mau menikmati, tapi berhubung dipaksa harus nyemplung, jadinya ya udah aku ikuti aja teman-teman. Walaupun setelah pulang mudik ini muka aku gosong sampai sekarang belum hilang-hilang nih gosong di mukanya. Oke, ini dia ponakan aku, anak dari le aku yang aku bilang saudara kembar aku yang beda 1 tahun. Dan itu dia asik aja di pinggiran pantai karena nggak mungkin anak segede gitu kita ajak ke tengah laut gini kan ngeri-ngeri sedep ya. Nah, ini aku ditarik lumayan jauh banget sama suami aku. Sejujurnya kenapa aku nggak mau berenang ke pantai, karena aku nggak bisa berenang ya, dan juga selalu kelelep gitu teman-teman. Jadi itulah alasan aku kenapa aku nggak mau berenang ya. Sekitar ini di jam setengah 12 siang, ini udah siang banget, udah panas terik. Akhirnya aku nyerah ya teman-teman. Lanjut, ini aku tadi udah selesai bilas badan, udah mandi juga, udah salin baju, sekarang waktunya makan siang. Untuk makan siang sendiri ini sengaja nggak masak apa-apa dari rumah karena menurut aku jajan di sini itu ya biasa aja, dibilang murah juga enggak, dibilang mahal banget juga enggak. Karena aku ini semua totalnya ada 11 orang dan itu makan siang di sini tuh habisnya nggak sampai 200.000 teman-teman. Itu udah termasuk makan, minumnya juga, dan ini aku pesen kelapa degan ya, kelapa muda gitu. Pokoknya menurut aku ya murah ya segitu teman-teman. Nah, untuk harga kelapa muda sendiri atau degan ini dihargain Rp15.000. Kalau untuk di tempat wisata kayak gini menurut aku harganya murah ya, karena kalau aku beli di tempat biasa orang jualan aja itu harganya udah Rp13.000. Oke, durasi video udah di 9 menit 45 detik nih. Teman-teman gimana? Udah pada absen belum di kolom komentar nih? Kalau yang belum absen, jangan lupa pada absen dulu di kolom komentar ya. Tinggalin jejak nih teman-teman dari mana aja. Barangkali teman-teman yang lagi nontonin video aku ini tetangga desa aku nih. Ngomong-ngomong, sambil di sini aku menikmati makan sama keluarga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu merespon positif video aku. Terutama di video mudik aku kemarin ini, teman-teman banyak yang merespon seneng ya, karena bisa diajak healing virtual bareng aku, bisa ngeliat keindahan kampung ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang perantauan jadi inget kampung halaman, kepengen mudik juga.
Aku tuh rasanya seneng banget kan denger komentar teman-teman kayak gitu. Malah banyak yang bilang, "Mbak, sering-sering ya bikin vlog mudik ke kampung kayak gini." Aku seneng banget ya teman-teman. Terima kasih banyak atas supportnya. Insya Allah kalau nanti ada rezeki lagi, kita mudik ke kampung halaman lagi ya. Dan aku bakal ngajak teman-teman semua nanti untuk keliling di semua perkebunan ya. Entah itu perkebunan bakau, entah itu perkebunan yang lainnya lah, pari lah, atau yang cabai, tomat semua, atau kerai, nanti kita keliling ya teman-teman. Doain aja semoga rezeki aku selalu lancar, dan buat teman-teman juga rezekinya selalu lancar, berkah, barokah, turah-turah. Amin. Oke, ini tuh sebenarnya siang banget, hampir di jam setengah 2 siang, tapi aku sama suami nekat mau naik ATV ini ya. Karena kayaknya seru aja, karena aku mau ngajakin teman-teman keliling pantai di sini, jadi kita sekarang keliling bareng. Kurang lebih hasil penampakan pantai Karangjahe yang ada di kota aku seperti ini teman-teman. Pasirnya masih putih, bersih ya. Dan untuk pelayanan di pantai ini menurut aku bagus. Kemarin tuh pas aku datang ke sana itu ada yang kecelakaan ATV kayak gini, tabrakan gitu ya teman-teman. Dan itu responnya langsung dijemput pakai ambulan yang udah disediakan ya jasa pariwisata di sini. Nah ini aku tuh naiknya sampai pol ujung teman-teman. Jadi ini kalau udah di ujung kayak gitu emang sepi gini ya. Nah itu barusan ada lewat kayak odong-odong kereta gitu. Jadi kalau semisal teman-teman pengen ngelilingin pantai ini, nggak sewa ATV kayak gini, bisa naik odong-odong karena harganya lebih murah. Kalau naik ATV ini dia waktunya 30 menit, harganya Rp50.000. Oke, ini seru banget pokoknya di sini teman-teman, masya Allah. Ini tuh sebenarnya nggak kuat ya karena panas banget, tapi aku tuh nggak bisa kalau nggak ngambil video spot pantai di sini, apalagi antara pasir, pantai, langit, awan, dan pohon cemara itu bener-bener cakep banget teman-teman. Oke yuk mari berlanjut. Nah ini pas malam harinya sekitaran habis maghrib, ini aku ngajak keluarga aku dan juga nenek aku main ke alun-alun. Rencananya sih kepengen makan ya di sini teman-teman, tapi ternyata nggak ada makanan yang srek. Karena apa? Nenek aku itu nggak suka perdagingan, mau ayam, mau kambing, mau sapi, nenek aku nggak makan, jadi bingung. Udah gitu kalau misalnya kita paksain makan sesuatu, nanti nenek aku takutnya muntah, dan juga kan giginya itu emang udah nggak tedas gitu ya. Nggak tedas tuh apa ya, pokoknya udah nggak maksimal lah ya, namanya juga udah sepuh teman-teman. Jadi tadi di sini kita jajan-jajan biasa aja. Langsung sekarang aku mau ngajakin teman-teman semua, mungkin di video ini bisa jadi jawaban atas pertanyaan teman-teman yang selama ini dipertanyakan ya. Kali ini aku masuk di area pendopo RA Kartini ya, di Kabupaten Rembang. Awal masuk setelah gerbang ini ada stasiun radio, tapi kayaknya ini udah nggak beroperasi ya teman-teman, jadi udah tutup gitu. Di sampingnya ini ada Museum RA Kartini. Nah ini tuh dulu tempat zaman aku sekolah, kalau semisal ada seminar aku biasa ngisi seminar di sini. Kadang suka nge-MC sedikit-sedikit di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada disuruh ikutan seminar, aku pasti selalu ikut di sini. Ini berhubung nggak bisa masuk ya, jadi mohon maaf banget aku nggak bisa nyorot dalamnya, jadi kita nyorot dari luar aja. Kurang lebih seperti ini. Dan lanjut, sekarang aku mau nengokin tempat kerja aku selama sekolah dulu. Jadi teman-teman banyak yang penasaran kenapa katanya suara aku seperti penyiar radio. Nah dulu kelas 2, aku sedikit cerita ya. Kelas 2 SMA aku itu pernah jadi penyiar radio selama 3 bulan gantiin ibu-ibu yang melahirkan. Nah, jadi awal mulanya tuh ya teman-teman, aku tuh nggak ngelamar kerja di situ. Gara-gara aku kehujanan deres terus ngiup atau neduh di situ, jadi aku dipanggil suruh masuk ke dalam dan disuruh belajar bagaimana cara memainkan intonasi suara. Setelah aku katanya bisa, terus aku disuruh gantiin yang abis lahiran itu. Dari situlah aku bekerja selama 3 bulan belajar jadi penyiar radio. Mungkin dari sini teman-teman udah kejawab ya rasa penasarannya selama ini. Oke lanjut, ini udah di rumah lagi ya teman-teman. Dan sekarang ini sebelum pulang, karena aku pulangnya subuh ya,
Jadi malam ini adalah malam terakhir kita ngumpul bareng-bareng. Sebenarnya kepengen steamboatan, tapi berhubung di sini tuh nyari bahan-bahan untuk steamboat tuh agak susah ya teman-teman. Kayak nyari jamur enoki juga kata le aku susah. Jadi ya udah, kita putuskan untuk bakar-bakar aja. Kebetulan masih ada sisa daging sapi, daging kambing hasil kurban kemarin. Jadi ya udah kita untuk bakar-bakar. Dan di sini aku tadi tambahin beli ayam ya, beli ayam aku 2 ekor ya teman-teman untuk bikin sate ayamnya, dan juga aku beli sosis, beli bakso untuk tambahannya. Nah, ini di saat kumpul-kumpul kedatangan tamu, ini tuh saudara ya teman-teman, tapi rumahnya tuh lumayan jauh dari sini. Kebetulan tahu kalau aku sama ibu aku mudik, jadi diparanin lah ke rumah sini. Ya udah kita ajakin bakar-bakar bareng aja. Sebenarnya ini tuh kocak banget obrolan kita, bikin ngakak terus. Tapi mohon maaf aku nggak bisa nampilin suara aslinya karena di sini posisinya ada suara musik kenceng banget. Khawatirnya nanti aku kena copyright teman-teman. Oke, ini aku sama le aku lagi nyicil untuk tusuk-tusukin ayam. Kalau nenek aku, ayam di sate kayak gini masih masuk. Tapi kalau digoreng, dibumbu, di sate, nenek aku malah nggak masuk teman-teman. Kurang lebih kita tuh kayak gini kalau lagi kumpul ya, seru gitu teman-teman. Kalau kata le aku, seandainya ya anaknya Mbah itu bisa kumpul pulang semua, seanak cucunya, mungkin rumah itu nggak muat teman-teman. Jadi kayak tidurnya tuh kayak tikus berjejer katanya. Oke ya, ini bagian bakar-bakar tuh kita gantian. Di sini ada suaminya le aku, ada suami aku, dan juga kita gantian aja gitu teman-teman. Untuk suasana malam di desa aku, khususnya di depan rumah nenek aku seperti ini, masih bener-bener sepi karena rumah nenek aku di paling ujung ya, di paling ujung sebelah terletak kayak gitu, dan untuk ke tetangga itu harus naik sedikit gitulah teman-teman. Jadi ya seperti ini keseruan aku selama ada di desa. Semoga teman-teman bisa menikmati ketiga video aku yang udah aku share selama aku mudik kemarin. Terima kasih buat teman-teman yang selalu merespon positif di setiap video aku. Makasih juga buat teman-teman yang selalu nonton tapi nggak pernah komen. Terima kasih banyak ya. Sebetulnya aku masih betah banget ada di kampung ya, tapi gimana lagi karena suami aku masuk kerja, jadi kita harus kembali lagi beraktivitas. Kita cari cuan lagi buat ditabung lagi, bisa buat liburan lagi. Dan ini alhamdulillah udah matang semua teman-teman. Ini tuh sebenarnya banyak tapi dicomot-comot dan juga dikasihin ke tetangga ya yang lainnya. Oke, ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Dan sebelum aku pamit, di sini aku mau ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Aku akhiri dulu video aku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!